metal detector atau poligraf ya yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari PC dan juga saudari S sama ya, hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan tes puslapor dan juga operator poligraf, wah, hasil poligraf atau detektor itu adalah pro visitia ya, itu juga konsumsinya penyidik. Kenapa saya bisa sampaikan pro visitia? Setelah saya tanyakan, ternyata ada persyaratan ya, sama dengan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia. Untuk poligraf itu juga ada ikatan secara universal di dunia ya, pusatnya di Amerika, dan alat poligraf yang digunakan oleh lapor kita ini semuanya sudah ya terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari Perhimpunan Poligraf Dunia. Sementara itu Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga sudah menjalani pemeriksaan menggunakan alat yang sama. Ketiganya dinyatakan pro justisia atau jujur. Ini bohong gitu. Bapak bukan bohong. Enggak. Ya udah, sekarang kita ini ya. Kita coba ya. Oke. Tarik nafasnya dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafasnya dalam dari hidung, keluar dari mulut, keluar dari mulut, keluar dari mulut. Iya, sama. Tarik nafasnya dalam dari hidung, keluar dari mulut, keluar dari mulut. Gitu. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan tugasnya saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Cio, udah berapa lama nikah? 3 tahun, Mas. 3 tahun. Oke. Gimana? Apa yang mau lo ceritain di sini? Pertama, kan itu ada 3 tahun. Sebulan kenal langsung buru-buru tuh istri ngajak nikah, ya kan? Kenal dari mana? Aku kenalnya sih dari sosmed, Mas. Dari sosmed? Iya. Terus? Curiga aja kenapa harus buru-buru gitu, masih nggak yakin lah. Kenapa masih gak yakin tuh kenapa? Soalnya waktu ngedate pertama tuh dia bawa anak kecil gitu, terus suruh jagain gitu juga. Aku curiga nih, ini anak siapa? Soalnya aku tanya-tanya kan. Ini anak siapa? Katanya dia sih anak adopsi. Anak adopsi dia dari keluarganya yang udah pernah meninggal, ya kan. Ya tadinya sih ragu, cuman ya coba buat percaya aja. Dan apa lagi yang membuat lo sekarang jadi pengen datang ke sini tuh apa? Kecurigaan lo apa? Curiganya sih dia sering dapat transferan dari cowok sih. Pernah juga tuh diam-diam jalan bertiga sama anaknya, sama cowoknya, sama dia. Jujur sih kalau misalnya ini masih pacaran sih udah ditinggal aja, Mas. Ongkos saya sih disadap, jadi aku ketahuan di parkiran waktu itu gedor-gedor kap mobil, diinjek-injek gitu kap mobil, terus dijambak rambut ceweknya. Waktu itu anak-anak siapa sebetulnya? Ini itu anak saya, Mas. Saya bohong sama dia. Jadi tuh saya waktu nikah sama dia, saya tuh sebenarnya janda, Mas. Sering digituin sama cowok. Dan aku nggak bisa lupain kejadian malam itu, Mas. Bapaknya ngelakuin itu ke aku. Hah? Megang tangan, gelitik-gelitikin tangan gitu kan? Ya emang salah, Mas, dia jual mahal aja dia. Gue yakin dia suka sama gue. Om nggak malu nih genit sama pacar anak kamu sendiri? Yang gak malu lah, Mas. Ya wong saya tuh bukan bapak kandungnya Sambil. Ya karena Kina itu orang kaya, jadi Sambil tuh ngincer hartanya Kina. Dia cari alasan doang, Mas, supaya aku ninggalin dia gitu. Aku curiga kalau dia punya selingkuhan, Mas. Dicek
HP-nya resign call-nya namanya penipu mas. Pas aku telepon yang angkat suaranya cewek, ada bukti transferan atas nama Selvi, siapa lagi kalau bukan selingkuhannya. Dia mau ceraiin aku mas, Jadi nikah sama dia lumayan berat, merasa minder, kecil hati mas, apalagi kalau temu keluarganya kayak suka banding-bandingin mas. Bener lagi mau cerai? Bener mas, saya takut istri saya nyesel mas. Kesel kali sama kamu gitu? Iya mas. Tahukah Anda kalau otak manusia itu memiliki serangkaian aktivitas listrik yang disebut dengan gelombang otak? Aktivitas listrik ini memiliki peran penting dalam membantu mengontrol setiap kegiatan yang Anda lakukan, mulai dari tidur hingga belajar atau bekerja. Lalu, apa perannya dan apa saja jenis gelombang otak pada manusia? Otak manusia terdiri dari miliaran sel yang disebut dengan neuron. Sel-sel ini saling berkomunikasi satu sama lain untuk menjalankan setiap aspek fungsi otak seperti pikiran, emosi, dan perilaku. Komunikasi antar sel ini membentuk aktivitas listrik yang bergelombang dan membentuk pola. Nah, pola gelombang inilah yang kemudian Anda kenal sebagai gelombang otak. Dengan kata lain, gelombang otak adalah pola aktivitas listrik yang terjadi di otak. Menurut para ahli, hipnoterapi atau hipnosis atau dikenal istilah hipnotis secara fisiologis bekerja melalui sistem gelombang otak. Pada sesi-sesi hipnoterapi seperti induksi dan deepening, seseorang, bisa pasien atau seseorang yang sehat, akan dibimbing terapis dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar mereka. Pada kondisi seperti ini akan memasuki kondisi hipnosis yang lebih dalam, sehingga gelombang otak yang semula berada pada gelombang beta akan berubah pelan-pelan menuju gelombang alfa. Otak dalam kondisi alfa akan memproduksi hormon serotonin dan endorfin yang menyebabkan seseorang merasakan rasa nyaman, tenang, bahagia, sehingga stres menjadi menurun. Untuk lebih jelasnya, kita perlu memahami apa saja jenis gelombang otak manusia. Secara umum, terdapat 5 jenis gelombang otak manusia berdasarkan kecepatan atau tingkat frekuensinya yang diukur dalam ukuran Hertz. Perbedaan tingkat frekuensi ini membuat setiap jenis gelombang dominan pada satu aktivitas tertentu. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah berbagai jenis gelombang otak yang ada pada manusia. Pertama, gelombang gamma. Gelombang gamma frekuensinya mencapai 30 hingga 100 Hz. Gelombang gamma mendominasi saat seseorang berada pada konsentrasi penuh dan fungsi kognitif tingkat tinggi. Gelombang ini terkait dengan pemrosesan memori, bahasa, pembentukan ide, dan pada saat pembelajaran. Bahkan, aktivitas gamma yang tinggi ini sering dikaitkan dengan IQ yang tinggi, kasih sayang, memori luar biasa, dan kebahagiaan. Sebaliknya, rendahnya tingkat aktivitas gamma sering terkait dengan kesulitan belajar,
gangguan pemrosesan mental, dan daya ingat atau memori yang terbatas. Kedua, gelombang beta. Gelombang beta mempunyai frekuensi dalam rentang 12 hingga 25 Hz. Gelombang beta dihasilkan oleh proses berpikir secara sadar. Gelombang beta terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gelombang beta rendah berada pada rentang 12 hingga 15 Hz, beta berkisar 16 hingga 20 Hz, dan beta tinggi dalam rentang 21 hingga 40 Hz. Gelombang beta dominan pada saat dalam kondisi terjaga dan menjalankan aktivitas sehari-hari yang menuntut logika atau analisis tinggi, misalnya mengerjakan soal matematika, berdebat, olahraga, dan memikirkan hal-hal yang rumit. Gelombang beta memungkinkan seseorang memikirkan sampai 9 objek secara bersamaan. Ketiga, gelombang alfa. Gelombang alfa berada pada frekuensi 8 hingga 12 Hz. Gelombang alfa berhubungan dengan kondisi pikiran yang sedang rileks dan santai. Dalam kondisi alfa, pikiran dapat melihat gambaran mental secara sangat jelas dan dapat merasakan sensasi dengan 5 indera dari apa yang terjadi atau dilihat dalam pikiran. Gelombang alfa adalah pintu gerbang bawah sadar otak manusia. Gelombang alfa ini dominan pada saat tubuh dan pikiran pada posisi rileks dan tetap waspada. Misalnya, ketika sedang membaca, berdoa, dan ketika fokus pada suatu objek. Gelombang alfa berfungsi sebagai penghubung pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia. Keempat, gelombang theta. Gelombang theta berada pada frekuensi 4 hingga 8 Hz. Theta adalah gelombang otak yang dihasilkan oleh pikiran bawah sadar. Gelombang theta muncul saat kita bermimpi dan saat terjadi rapid eye movement atau REM. Pikiran bawah sadar menyimpan memori jangka panjang kita dan juga merupakan gudang inspirasi kreatif. Gelombang theta dominan saat dalam kondisi hipnosis, meditasi, hampir tidur, atau tidur disertai mimpi. Kelima, gelombang delta. Gelombang delta bekerja pada rentang 0,1 hingga 4 Hz. Gelombang delta bekerja pada saat kita tidur lelap. Otak hanya menghasilkan gelombang delta agar kita dapat istirahat dan memulihkan kondisi fisik.